Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum billah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para jemaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Maulid Rasul telah berlalu dari kita. Namun hendaknya semangat dalam bersolawat kepada Nabi, semangat dalam memuji Nabi, semangat dalam mencintai Nabi tidaklah ikut berlalu dari kita. Karena sesungguhnya hanya baginda Nabi orang yang bisa kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Hanya baginda Nabi yang bisa menolong kita dari huru hara hari kiamat. Hanya baginda Nabi yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya hari kiamat. Karena itu, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa tidak ada di akhir zaman ini amalan yang mesti kita perbanyak, amalan yang mesti kita perkuat selain daripada salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa bermacam-macam fungsinya. Bagi kita orang yang pendosa, bagi kita orang yang ahli maksiat, bagi kita orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak bagus, tidak baik pada pandangan Allah, maka salawat itu bisa berfungsi sebagai takhliyah atau pembersih. Kita orang yang ketujuh maksiat, kita orang ketujuh menggawi dosa, maka dengan memperbanyak salawat, dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Karena itu, menurut Al-Imam Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, beliau mengatakan bahwa salawat itu lebih afdal daripada istighfar. Karena kalau kita beristighfar, kita yang meminta ampun. Sementara kalau kita bersalawat, malaikat-malaikat Allah yang akan memintakan ampun kepada kita. Malaikat-malaikat Allah akan memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kehebatan salawat. Jadi orang semacam kita yang katuju menggawi dosa, katuju menggawi maksiat, salawat itu fungsinya sebagai takhliyah, pembersih daripada dosa-dosa tersebut. Kalau salawat-salawat itu terus diamalkan, maka salawat itu akan menjadi dinding pencegah seseorang daripada maksiat yang dulunya sering dia kerjakan. Ini hebatnya salawat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau kita seseorang yang alhamdulillah diberi Allah taufik hidayah untuk suka melakukan ketaatan, suka hadir ke majelis ilmu, suka hadir majelis zikir dan tempat-tempat kebaikan, namun kita merasa banyak kekurangan pada amal kita,
banyak aib pada amal ibadah yang kita kerjakan, maka salawat itu akan menjadi penghias bagi amal yang telah kita kerjakan. Jadi salawat ini bisa menjadi penghias, tahliyah, menjadi penghias. Bahkan dengan berkat salawat, amal kita yang banyak kekurangannya akan menjadi indah pada pandangan Allah, sehingga Allah berkenan untuk menerima amal ibadah kita. Jadi fungsi salawat itu bukan hanya salawat itu yang pasti diterima Allah, tapi kehebatan salawat itu pula bahwa dengan salawat amal-amal lain yang tidak pantas diterima, yang tidak pantas untuk kehadrat Allah, berkat salawat akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mempelajari dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca setiap hari Jumat ini kan, bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat yang ditugasi untuk menjaga pintu-pintu langit yang 7, yang mana setiap amal yang naik itu akan melewati penjagaan dari malaikat-malaikat tersebut. Maka kita sudah mengetahui betapa sulitnya untuk sampai ke hadrat Allah. Jangankan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, langit pertama aja mungkin kayak kita ini banyak maka ada tembus. Karena langit pertama itu dijaga oleh malaikat yang bertugas mencegah amal orang yang suka menggibah orang untuk bisa lewat. Jadi kalau kita ketuju menguya orang, menyambati orang, sampai ingat langit pertama aja tertolak. Kadang kau naik lagi ke atas. Belum lagi naik kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, jadi terasa sulit orang-orang semacam kita ini kalau berharap amal itu nang bisa menyelamatkan kita nantinya hari kiamat. Jadi bagaimana caranya sekira amal itu bisa naik? Banyaki salawat lawan baginda Nabi. Maka dengan berkat salawat, amal-amal yang buruk, amal-amal yang banyak kekurangan, Allah akan sempurnakan. Kalau kita misalnya beramal itu dipenuhi ujub, dipenuhi dengan sombong dan penyakit-penyakit lain, amalkan salawat, maka Allah akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit tersebut. Tapi tentunya perlu proses dan perlu istiqamah dalam mengamalkan salawat itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita orang yang alhamdulillah misalnya dipilih Allah termasuk golongan yang katuju berbuat baik, namun kebaikan yang kita kerjakan banyak kekurangan, dipenuhi dengan keaiban yang ada di hati kita, amalkan salawat, maka ibadah atau amalan yang kita kerjakan akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan itu akan layak untuk naik sampai ke hadrat Allah Jalla wa ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu fungsi salawat tahliyah karena menghiasi. Nah, begitu sesudah salawat itu kita amalkan, yang dulunya kita orang ahli maksiat, akan Allah cegah kita daripada melakukan maksiat-maksiat itu. Kemudian kita dipilih Allah sebagai orang yang ahli ketaatan, orang yang suka menggawi taat, namun taatnya penuh kekurangan.
maka Allah akan hiasi ketaatan itu untuk layak masuk ke hadrat Tuhan. Nah, kalau dua hal ini sudah didapat si hamba, dirinya sudah bersih daripada hal-hal yang dibenci Tuhan. Amal ibadahnya sudah dihiasi dengan jiwa yang penuh dengan sifat-sifat yang disenangi Tuhan. Maka yang ketiga akan diberi oleh Tuhan. Kalau si hamba ini terus memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa? Tajliyah, tersingkap hijab, sehingga si hamba ini dengan mata hatinya bisa melihat akan keindahan Tuhan yang nampak pada makhluk ciptaan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, melihat pohon, ingat Allah yang menciptakan pohon itu. Nampak kudrat iradat Tuhan di situ. Melihat mengapa aja, melihat mengapa aja. Ingat Allah, melihat Allah. Melihat apa aja tuh, melihat banyu, ingat Allah nambah kehendak menciptakan banyu nang itu iradat ngarana. Dan dasar ada banyu, ketika Tuhan berkehendak ada banyu, nampak kudrat Tuhan, nampak kudrat Tuhan. Jadi selalu, artinya selalu dia melihat akan nampaknya Allah pada makhluk ciptaan. Ada syair yang apa? Ya zahiran fi kulli syai, ya zahiran fi kulli syai. Wallahi ma hadzal wujud illa musyiran lil ma'bud. Faqum ya nadiya wadud, ya zahiran fi kulli syai. Wallahi, demi Allah, dia orang ahli ma'rifah bersumpah sidin, wallahi demi Allah, ma hadzal wujud, tidaklah ini alam semesta, illa musyiran lil ma'bud, kecuali mengisyarat bagi Allah yang maha disembah. Kada denang maulah kita lalai dari Allah. Sebenarnya amun hati kita tersingkap, amun hati kita terbuka, semakin banyak yang kita lihat semakin nampak Allah. Karena seluruh alam semesta ini menunjukkan kepada Allah. Cakanya kita tersingkap hati, tapi kita masih tertutup hati dan melihat si fulan nggak sih tutupan kita lihat, ada melihat di Allah Ta'alanya kita. Qad tunkirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqam. Qad tunkirul ainu daw asyamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Mengingkari mata akan terangnya cahaya matahari. Pada matahari sinyarakan, matahari sinyarakan cahayanya. Tapi ujar mata napa kada? Mir Ramadan ada sakit mata, ada penyakit nang di mata. Ada penyakit di mata. Lalu ada melihat entah buta, entah tetapal tahi mata atau lalu padahnya kada. Dan terkadang lidah pun mengingkari lezatnya makanan. Kenapa? Karena penyakit. Nyamannya masakan orang, nyamannya ulahan orang, ada nyaman. Bukan masakan orang ada nyaman. Nih seorang berpenyakit gitu.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, seluruh alam semesta itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah Az-Zahir, yang Maha nampak. Di mana nampaknya Allah? Pada makhluk ciptaannya. Mudahan kita buka hati. Berdoa kita berataan saking kita pribadi, mudahan kita buka melihat, ingat Allah, melihat apa aja ingat Allah. Nyamannya orang ya zahiran fi kulli syai, hai yang maha nampak pada setiap sesuatu. Hendaklah kita tuh melihat apa aja ingat Allah. Tentu hendak ya Allah. Nah, jadi Tuhan, ujar Tuhan lawan Nabi Musa. Nantinya bagus amalan sholawat ahlul mahabbah tuh. Ahlul mahabbah yang dijasakan malam Kamis tuh. Itu bila kita membaca itu, kita seakan-akan bersalawat dengan salawat orang-orang cinta lawan Allah, dari para nabi, para wali, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu karena bubuhan Nabi itu sekalinya bersalawat lawan Nabi. Nabi Adam aja bersalawat lawan Nabi sehingga halal Siti Hawa. Nabi Musa disuruh bersalawat lawan Nabi. Dalam syarah Dalail Khairatnya ada syarahnya, Mathali'ul Masarrat ngaranna. Jadi di situ ujar Tuhan, ya Musa, hai Musa, aturidu, apakah ikam hendak an akuna, bahwa adalah aku akraba, lebih hampir, aku ini lebih parah lawan ikam Musa, min nafsik ila ruhik, daripada nafsumu kepada ruhmu, wa min basarik ila ainik, dan dari penglihatanmu kepada matamu, wa min sam'ik ila udhunik, dan aku lebih parah daripada pendengaranmu kepada telingamu. Artinya apa? Ikam jatuhan hendaklah Musa aku ni parak benon ikam, bahkan lebih perak, lebih parah, lebih dekat aku daripada roh ke jasadmu. Lebih parah aku daripada penglihatanmu kepada matamu. Artinya sebelum melihat ingat sudah Allah Ta'ala. Dan lebih parah aku daripada pendengaranmu kepada telingamu. Sebelum mendengar apa aja ingat Allah nak mendengar. Sebelum melihat apa aja Allah nak melihat. Jangan Musa inggih hendak benar Tuhan itu. Ingat Allah Ta'ala. Bahkan wa min wasawisi sadrik ila qalbik, dan aku lebih parah daripada geritik hatimu kepada dadamu. Ayo, hendaklah, hendak ya Nabi Musa. Bila ikam hendak ya Tuhan, fa'akthir minas salati ala habibi Muhammad. Banyaki ikam bersalawat lawan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat baca, salawat sekali aja membaca sama membaca salawat. Mati diulahkan posternya itu tuh, diulahkan posternya tuh saya kira. Nah, bila itu di kantor ada, jadi kita duduk berpintangan, melihat baca salawat. Nah, bila kita mengamalkan itu, mengamalkan pagi imbah subuh 8 kali, imbah maghrib 8 kali istiqamah, atau beisukan 8, malam 8 kali, itu kada akan mati kecuali diberi Allah makam kewalian. Ujar guru waktu si meja sahakan orang istiqamah mengamalkan ini 8 kali pagi, 8 kali sore, kada akan mati sebelum menjadi wali. Asal istiqamah lah, kada akan mati sebelum menjadi wali Allah Ta'ala. Binian kah lagian kah orangnya, bujang kah galuh kah, itu amalkan tuha anum. Punya bila kada mati, bila kada jadi wali kada mati. 8 kali beisukan, 8 kali kamarian.
Jadi untung kita jadi umat Rasulullah nih lah, untung. Jalan ke surga tuh pina dimudahkan benar. Jalan ke surga tuh pina dimudahkan benar. Sama nang tadi kita tuh awam dibaca santriwati itu, nah, itu bila dihafal artinya diamalkan. Insyaallah ini kita amalkan saben hari Jumat kanan itu. Karena akhirnya hafal. Kau mairingi dahulu, katuhukan mendengar kan kawa kada begitapan, kawa kada bebukuan. Kau mairingi itu arah kahafal. Ujar Nabi bila menghafal itu, siapa hafal itu jadi Nabi masuk surga. Mana hadisnya aja. Memang nih kada ada hadis Bukhari Muslim kada ada. Ini Nabi datang ke seorang wali yang bernama Sayyid Ahmad Marzuki. Datang dia Nabi baca bang syair nang siapa hafal itu masuk surga. Takajute Sayyid Ahmad nih. Nah, pas syairnya Rasulullah. Lalu Nabi memulayakan abda'u bismillahirrahmanirrahim ya Nabi. Nah, itu hanya sidin menerusakan madat dari Nabi langsung ke sidin. Nah, lalu sidin menerusakan. Dalam mimpi toh sekali bangun hafal. Sekali bangun hafal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi intinya seiring berlalunya bulan Maulidur Rasul, sekali lagi hendaknya semangat kita dalam bersalawat lawan Nabi, semangat kita dalam mencintai Nabi, semangat kita dalam memuji, menyanjung Nabi, janganlah ikut berlalu. Karena hanya Rasulullah yang bisa kita harapkan syafaatnya sagan keselamatan kita nanti hari kiamat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi alhamdulillah pondok pesantren kita ini berisi peternakan ayam. Nah, jadi ayam petelur. Jadi ulun hendak merasakan pian makan telur dari produk pondok pesantren kami ini. Jadi dan kami niatkan untuk menjamu tamunya Rasulullah. Kami niat untuk menjamu orang-orang yang datang ke sini untuk bersalawat kepada Rasulullah. Jadi pian ini tamunya Rasulullah. Jadi kami menyerahkan itu makanan kepada Rasulullah. Jadi hakikatnya pian dijamu oleh Rasulullah. Pian kesini datang untuk bersalawat kepada Rasulullah. Nah, jadi baca syair salli wa sallim. Nah, kemudian hendaknya tuh sadang dibagi makanan, kita makan bersama-sama, nikmati jamuan Rasulullah. Karena insyaallah itu berkah. Ada orang bahari itu ada obat ketika kena penyakit, rumah sakit ini, rumah sakit itu, ada obatnya, Tanah Habib Ali Witang di sini obatnya kita makan nasi solawat, makan nasi solawat. Ada lagi kita ada nasi besi, makan aja Pak, belilah nasi aking dijemur. Nasi besi kemudian ditarik, dimakan. Ayam membuang kalimanan. Jadi itu ada karena itu berkah Rasulullah. Dan kami sudah menyiapkan hendak menjamu biar jarataan hari ini dengan nang hasil pesantren ini. Mudah-mudahan berkah. Salli wa sallim. Siapa? Sambil bersurung lah sama anak-anak. Satgas ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salli wa sallim ya salam ala nabi
خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق الضيمين صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام معنا مشتاق إليه والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام معنا مشتاق إليه صلي صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لمن صلي صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنا مشتاق لمن يا أنا بيت المصطفى عبيدكم يرجو الوفاء يا سادتي هذا الجفاء أورث قلبي المتنكر صلي صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام
وارحموا حالي فإني مغرم تعذبوا تكرموا بنظرة يا أهل الحي صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام محلنا مشتاق لمن يويح قال بما استتاب مما جنان يد الشباب يا خجلتي يوم الحساب من ناقد يحصي علي صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام محلنا مشتاق لإليه. Beginian mah udah kamera beginian udah. Belum lagi. Oh, masih banyak ah. Nah, jadi diharap jemaah ini makan karena ini berkah dan ini bujur-bujur yang tahu artinya dari pesantren. Pesantren yang bikin tahu. Pesantren nama Allah, jadi sebagian jemaah dirasakan. Santri makan dulu, itu hanya sini bahasa acara di lebih beresih untuk publik lagi.